Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 24 Temia 080 kelas 2C. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas salah satu elemen mesin yang sering digunakan dalam sistem transisi daya, yaitu sprocket. Sprocket adalah elemen mesin berbentuk roda gigi yang digunakan bersama rantai untuk mentransmisikan daya dan putaran dari satu poros ke poros lainnya. Sprocket bekerja dengan cara mengaitkan giginya pada mata rantai sehingga putaran dapat diteruskan tanpa terjadi slip. Cara kerja sprocket dimulai ketika sprocket berputar akibat tenaga dari motor atau mesin. Putaran tersebut diteruskan melalui rantai sprocket yang digerakkan sehingga poros yang terhubung dapat ikut berputar. Karena sistem ini menggunakan hubungan mekanisme langsung, transmisi daya menjadi lebih stabil dan efisien. Sprocket banyak digunakan pada sepeda motor, mesin industri, dan sistem conveyor. Elemen mesin ini sangat cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan penyaluran daya besar dan jarak antara poros yang relatif jauh. Sebagai kesimpulan, sprocket merupakan elemen mesin yang penting dalam sistem transisi daya berbasis rantai. Dengan pemindang ukuran perawatan yang tepat, sprocket dapat bekerja secara andal, efisien, dan tahan lama. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas salah satu elemen mesin yang sangat penting, yaitu kopling. Kopling adalah elemen mesin yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran serta daya dari satu poros ke poros lainnya. Kopling biasanya digunakan untuk menyalurkan tenaga dari motor atau penggerak utama ke bagian mesin yang digerakkan seperti transmisi atau poros kerja. Cara kerja kopling cukup sederhana. Saat kopling dihubungkan, daya dan putaran dari poros penggerak akan diteruskan ke poros yang digerakkan sehingga mesin dapat bekerja. Sebaliknya, saat kopling dilepas, aliran daya terputus sehingga mesin dapat berhenti atau berganti kecepatan dengan aman tanpa mematikan penggerak utama. Penggunaan kopling sangat penting karena dapat melindungi komponen mesin dari beban kejut, mempermudah proses start, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam pengoperasian mesin kopling. Banyak digunakan pada kendaraan, mesin industri, dan berbagai peralatan mekanik lainnya. Sebagai kesimpulan, kopling merupakan elemen mesin yang berputar besar dalam sistem transmisi daya. Dengan pemilihan dan penggunaan kopling yang tepat, di kinerja mesin dapat menjadi aman, halus, dan efisien. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas salah satu elemen mesin yang banyak digunakan dalam sistem transmisi daya, yaitu puli. Puli adalah elemen mesin berbentuk roda yang dipasang pada poros dan biasanya memiliki alur di bagian tepinya. Puli berfungsi sebagai media untuk meneruskan daya dan putaran dari satu poros ke poros lainnya dengan bantuan sabuk. Karena bentuk dan cara kerjanya yang sederhana, puli banyak digunakan untuk berbagai jenis mesin. Cara kerja puli dimulai ketika puli penggerak diputar oleh motor atau sumber tenaga lainnya. Putaran tersebut kemudian diteruskan oleh sabuk ke puli yang digerakkan. Dengan mengatur diameter puli, sistem ini dapat digunakan untuk mengubah kecepatan putaran dan torsi sesuai kebutuhan mesin. Puli banyak ditemukan pada mesin industri, kendaraan, dan peralatan rumah tangga seperti mesin cuci atau kipas angin. Pemilihan puli yang sangat tepat sangat pengaruh terhadap efisiensi, stabilan, dan umur pakai sistem transmisi daya. Sebagai kesimpulan, puli merupakan elemen mesin yang berperan penting dalam menyalurkan daya secara efektif dan fleksibel. Penggunaan pada puli bekerja dengan lebih efisien, andal. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas salah satu elemen mesin yang banyak digunakan dalam sistem transmisi daya, yaitu puli. Puli adalah elemen mesin berbentuk roda yang dipasang pada poros dan biasanya memiliki alur di bagian tepinya. Puli berfungsi sebagai media untuk meneruskan daya dan putaran dari satu poros ke poros lainnya
dengan bantuan sabuk. Karena bentuk dan cara kerjanya yang sederhana, puli banyak digunakan untuk berbagai jenis mesin. Cara kerja puli dimulai ketika puli penggerak diputar oleh motor atau sumber tenaga lainnya. Putaran tersebut kemudian diteruskan oleh sabuk ke puli yang digerakkan. Dengan mengatur diameter puli, sistem ini dapat digunakan untuk mengubah kecepatan putaran dan torsi sesuai kebutuhan mesin. Puli banyak ditemukan pada mesin industri, kendaraan dan peralatan rumah tangga seperti mesin cuci atau kipas angin. Pemilihan puli yang sangat tepat sangat pengaruh terhadap efisiensi, stabilan, dan umur. Pakai sistem transmisi daya. Sebagai kesimpulan, puli merupakan elemen mesin yang berperan penting dalam menyalurkan daya secara efektif dan fleksibel penggunaan pada puli bekerja dengan lebih efisien, andal. Baik, materi selanjutnya, roda gigi merupakan salah satu elemen mesin yang berfungsi untuk meneruskan daya dan gerak dari satu poros ke poros lainnya melalui kontak langsung antara gigi. Elemen ini sangat penting dalam sistem mekanik yang membutuhkan ketelitian dan kekuatan tinggi. Prinsip kerja roda gigi adalah berputaran gigi yang saling bertaut sehingga kecepatan, arah putaran, dan momen puntir dapat diubah sesuai kebutuhan karena tidak mengalami slip. Roda gigi mampu mentransmisikan daya dengan efisiensi tinggi. Berdasarkan bentuk dan posisinya, roda gigi dibedakan menjadi beberapa jenis seperti roda gigi lurus, roda gigi helix, roda gigi bevel, dan roda gigi cacing. Setiap jenis roda gigi memiliki fungsi dan aplikasi yang berbeda dalam mesin. Roda gigi banyak digunakan pada industri dan kendaraan bermotor, gearbox, mesin perkakas, dan sistem transmisi lainnya. Keunggulan roda gigi adalah mampu menahan beban besar, presisi tinggi, dan umur pakai yang panjang. Namun, roda gigi juga memiliki kekurangan seperti biaya pembuatan yang relatif mahal, memerlukan pelumasan yang baik, serta dapat menimbulkan suara jika tidak dirancang atau dirawat dengan benar. Dengan perancangan dan perawatan yang tepat, roda gigi menjadi elemen mesin yang andal, presisi, dan sangat efisien dalam mentransmisikan daya. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.